Oke, baik teman-teman sekalian, pada pagi hari kita masuk di pertemuan ke-6 tepatnya. Sebelum itu kita mari sama-sama buka pertemuan pada pagi hari dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang di awal tadi, coba akan saya bahas dulu terkait pengumpulan tugas teman-teman sekalian yang bagian praktikum. Ini Widi masih sama Iqbal nih? Masih di rumah Iqbal? Widi? Udah ada laptop sendiri sekarang dia, Pak. Oh udah, tapi masih sama Iqbal nih, satu ruangan? Ya, satu ruangan. Ini dia sebelah. Oke. Suaranya Widi kurang kedengeran, Widi. Dia ini, Pak, dipinjemin laptop sama YPM unit di sini, Pak. Oke, berarti yang kemarin di servis belum selesai? Atau ada masalah lagi? Belum. Oh belum. Belum. Oke. Belum tahu masalahnya di mana kemarin laptopnya? Kenapa, Pak? Yang laptop kemarin belum tahu masalahnya di mana? Rusaknya di sebelah mana? Masalahnya di ini, Pak. Dan pixel dia, Pak. Oh. Oke, untuk laporan praktikum kemarin nggak ada kendala kan? Terkait Laporan praktikum yang mana, Pak? ya, astagfirullah, maaf. Terkait instalasi Windows kemarin, ada kendala nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Cuma nunggu doang sih kendalanya. Iya sih. Loadingnya lama dia. Iya. Berarti Wahyudi sekarang sudah bisa ya? Mana Wahyudi? Sudah nggak? Sudah ya? Oke, mantap. Oke, namun ada beberapa, lagi-lagi saya menemukan sebuah keanehan dari laporan praktikum teman-teman sekalian. Jadi yang saya harapkan kan ketika teman-teman membuat laporan praktikum kan, kalian melakukan praktikumnya, melakukan langkah-langkahnya, lalu kalian screenshot. Sebetulnya ada yang join. Oke. Lalu kalian screenshot dan kalian berikan penjelasan di setiap langkah-langkahnya. Namun dari kalian ada yang aneh, ada yang idenya di luar perkiraan saya. Ini suka iseng emang kalian ya. Jadi saya nggak kepikiran kalian bahkan melakukan hal-hal yang seperti ini. Contoh, saya tidak sebutkan nama, tapi nanti silakan introspeksi diri ya. Semoga nanti kedepannya tidak kalian ulangi ataupun bahkan ditiru oleh teman-teman sekalian. Dan ini memang benar-benar di luar dugaan saya. Oke, sebentar saya coba tunjukkan ya. Saya bahkan sampai nggak kepikiran kalau kalian mempunyai pemikiran bisa melakukan hal seperti itu. Oke, sekarang saya coba buka YouTube, petik deh YouTube, petik YouTube. Oke, YouTube dan petik. Oke. Kemarin kan kita sudah laporan praktikum, kita sudah belajar bagaimana kita. Sebentar, saya buka dulu di sini. Biar saya sekalian pengen lihat dari siapa-siapa saja yang kalian yang memang takutnya ini langkah-langkah ini ditiru oleh kalian. Ini ada dari teman-teman kalian satu orang sih sebenarnya, cuma takutnya merambah ke yang lain. Oke, kemarin kita laporan membuat praktikum di sini di dasar-dasar komputer pertemuan kelima tepatnya. Coba kita buka videonya. Oke, coba saya stop dulu dan coba saya bagikan. Di mana tadi? Oh, oke, di sini deh. Coba saya tunjukkan. Ngelek namanya. Di bagian partisi harddisk. Kita partisi harddisk pertemuan keberapa kemarin? Pertemuan keempat ya? Coba saya buka dulu deh, pertemuan keempat.
playlist. Ada dari kalian screenshotnya bukan langkah-langkah dari kalian, tapi screenshotnya langsung dari YouTube. Nah ini aneh nih. Ini untuk kedepannya kalian jangan tiru langkah-langkah seperti ini ketika membuat laporan praktikum ya. Sebentar, saya tunjukkan di bagian yang dia screenshot. Silakan dibuka browsernya. Di sini. Ketika di sini partner lab. Ya. Sebentar. Ketika di partner lab. Oke, sini. Coba saya tunjukkan sini. Oke. Ada dari kalian yang mengumpulkan tugasnya seperti ini, tapi saya tidak mau menyebut nama. Nanti silakan yang merasa tolong introspeksi diri ya, agar untuk kedepannya tidak dilakukan lagi ataupun diulangi lagi untuk membuat laporan praktikum seperti ini. Jadi di pertemuan keempat kemarin kita sudah simulasi bagaimana teman-teman sekalian membuat sebuah partisi harddisk ya. Kalau teman-teman masih ingat ya, partisi harddisk yang kita buat kemarin, partisi primary, extended, lalu logical di dalamnya. Dan ketika kalian mengumpulkan laporan praktikum, kan saya pengennya kan laporan di screenshot ya setiap langkahnya ya. Nah dari kalian ada yang iseng seperti ini nih, buka screenshot lalu dia tarik seperti ini. Nah, dia screenshotnya di bagian YouTube-nya, screenshot jebret. Oke, gambarnya langsung dia masukkan ke laporan. Nah ini aneh ini orangnya. Jadi untuk kedepannya saya harapkan langkah-langkah yang seperti itu tidak kalian tiru ya. Itu hal-hal yang tidak baik ya, jangan ditiru. Karena saya pengennya kan kalian praktikum sendiri di PC sendiri, di laptop sendiri, lalu kalian screenshot langkah-langkah kalian, bukan dari yang sudah saya praktekkan dan kalian screenshot lalu kalian masukkan ke dalam laporan. Dan screenshotnya masih terdapat foto profil Google Meet kalian di sini. Itu terlihat jelas banget. Kurang profesional itu namanya screenshotnya ya. Jadi terlihat banget di sini screenshotnya. Masya Allah, saya dalam hati ya Allah, gini amat ya gitu maksudnya. Ya, tapi untuk kedepannya harapannya kalian tidak meniru langkah-langkah seperti itu. Ini ada orangnya, tapi saya nggak mau sebutkan nama. Silakan nanti introspeksi. Ini apa ya? Jangan-jangan yang dari tadi senyum-senyum ini ya, Pak? Bukan ya? Bukan Wahyudi kan ya? Bukan? Bukan, Pak. Oh bukan, ya tenang. Oke, adalah pokoknya. Tapi itu saya tunjukkan agar kalian tidak melakukan hal-hal yang seperti itu nanti ke depannya, ketika nanti teman-teman diperintahkan untuk membuat sebuah laporan praktikum ya. Dan kalau kita lihat kemarin juga di pertemuan keempat, kita laporan praktikum untuk membuat partisi harddisk, simulasinya berapa giga? 10 giga ya. Lalu ketika kalian membuat laporan praktikum, besarnya berapa harddisknya? 500 giga ya kan. Ya, itu beda dari segi kapasitas, apalagi langkah-langkah yang dilakukan seperti itu. Nah itu nanti ya saya nilai apa adanya. Kalau kalian mengerjakan seperti itu ya wassalam nilainya ya. Nilai akan mengikuti apa yang sudah kalian kumpulkan. Oke, seperti itu. Berarti untuk kalian dari segi bagaimana cara menginstalasi Windows, saya rasa semua sudah paham, karena dari kalian sudah banyak yang sudah mengumpulkan. Dan itu yang kemarin kita praktikkan bagaimana nanti ketika teman-teman ingin menginstalasi sebuah sistem operasi terutama Windows. Nah itu simulasinya seperti itu kurang lebih. Bagaimana teman-teman membuat sebuah partisi yang mana akan digunakan sebagai partisi sistem, lalu teman-teman menentukan sebuah kapasitas harddisk yang sudah dipartisi untuk sebuah partisi data untuk menyimpan data-data, file-file, dokumen-dokumen yang akan teman-teman simpan di PC teman-teman sekalian. Lalu kemarin jika teman-teman sudah berhasil menginstal Windows,
untuk partisi D yang kemarin sudah kita definisikan, yang mana yang D itu akan kita gunakan untuk data, itu tidak langsung bisa teman-teman sekalian gunakan ya. Jadi harus kalian format dulu, baru bisa teman-teman sekalian gunakan. Ya, itu untuk kedepannya kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu ketika kalian menginstalasi sebuah sistem operasi Windows, meskipun bukan dengan mesin virtual ya. Artinya nanti misal nih di rumah dari teman-teman kalian ada yang pengen instalasi Windows, kalian minta tolong, Daud minta tolong dong instalasi Windows di laptop saya. Nah, itu kurang lebih langkah-langkahnya seperti kemarin, seperti itu. Kalau instalasinya kalian terhubung dengan internet, nah itu nanti kalian akan diminta atau dianjurkan untuk memasukkan akun Microsoft ya. Tapi kalau kalian instalasinya tidak terhubung dengan internet, maka teman-teman sekalian tidak dianjurkan ataupun tidak disarankan untuk memasukkan akun Microsoft seperti itu. Tapi untuk kedepannya saya sarankan tidak perlu menggunakan internet ya ketika instalasi Windows. Jadi cukup biasa saja, tidak perlu menggunakan internet seperti itu. Itu untuk bagaimana teman-teman bisa memahami cara kalian bagaimana membuat sebuah ataupun menginstal sebuah sistem operasi Windows seperti itu. Oke, baik teman-teman sekalian, kita masuk di pertemuan ke-6 ya, tepatnya di mata kuliah dasar komputer. Oke, kita masuk di pembahasan materi pengantar jaringan komputer ya. Yang akan saya tanyakan di sini di awal, ketika kalian mendengar sebuah kalimat jaringan, kata yang pertama muncul dari benak kalian apa kira-kira? Misal nih, kalian pertama kali mendengar kata-kata jaringan, berarti jaringan tuh apa? Coba siapa yang ini? Oke, dari Iqbal apa ya? Dari Iqbal apa tadi, Bang? Mikrotik. Lalu siapa lagi? Ketika kalian pertama kali mendengar sebuah kalimat jaringan, yang pertama kali kalian pikirkan apa? Jaringan WiFi. Oke. WiFi, tower, apa lagi? Sinyal. Oke. Terus? 4G, 5G. Oke, 4G, 5G. Lalu? Apa Widi? Sambungan. Oke. Apa lagi? Tadi udah ada mikrotik. Lalu koneksi antara server dan klien. Ya, koneksi antara server dan klien. Oke. Lalu ada lagi? Ada yang menyebut 4G, lalu ada koneksi internet antara server dan klien, lalu ada yang menyebut tower, lalu ada yang menyebut koneksi segala macam. Nah, itu kalimat-kalimat yang ada di benak kalian ketika kalian pertama kali mendengar ataupun mendapatkan sebuah kalimat jaringan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya ibaratkan di sini, jaringan adalah sebuah koneksi ataupun hubungan antar perangkat ya. Jadi perangkat-perangkat yang terhubung itu bisa dikategorikan dia adalah sebuah jaringan. Contoh di sini saya mempunyai 4 perangkat di sini ya. Perangkat 1, perangkat 2, perangkat 3 dan perangkat 4. Yang mana masing-masing perangkat ini antara perangkat 1, perangkat 2, perangkat 3 dan perangkat 4 itu saling terhubung. Ya, ini yang dinamakan dengan jaringan. Itu. Lalu kalau untuk jaringan komputer itu sendiri adalah koneksi ataupun hubungan antara perangkat komputer ya. Jadi antara komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4 itu seluruhnya dia bisa saling terkoneksi ataupun terhubung dan bisa saling bertukar data ya. Kalau kita bahas sekarang masalah jaringan, terutama pada situasi sekarang ya, pada situasi pandemi seperti ini, manfaat jaringan sangat dibutuhkan, sangat diperlukan ketika situasi, contoh di sini kalian kan belajar daring nih, yang mana yang dimaksud jaringan ini adalah sebuah jaringan internet yang kalian gunakan ini. Jadi bagaimana
mengkoneksikan beberapa perangkat yang ada di luar sana dengan komunikasi jaringan internet, sehingga kita masih bisa berkomunikasi ataupun berhubungan ataupun saling terkoneksi seperti itu. Ini dari segi jaringan komputer. Artinya misal di sini saya mempunyai 4 perangkat komputer ya, 1, 2, 3, dan 4, yang mana keempat komputer ini dia saling terhubung. Lalu untuk keempat komputer ini dia memungkinkan bisa saling bertukar data antara komputer 1, komputer 2, ataupun komputer 2, komputer 3, dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti untuk spesifikasi topologi dan sistem jaringannya nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Ini untuk bagian pengenalan jaringan komputer. Artinya hubungan ataupun koneksi antar komputer. Seperti itu. Itu yang disebut dengan jaringan komputer. Oke. Seperti yang di awal tadi ya. Contoh jaringan komputer tadi sama ya. Dia menghubungkan antar perangkat komputer yang menggunakan protokol komunikasi ataupun melalui media sehingga dia bisa berkomunikasi satu sama lain. Contoh, kalau di sini kalian ada yang mempunyai ataupun di rumahnya ada yang itu menggunakan layanan IndiHome, taruhlah ya. Taruhlah di sini teman-teman menggunakan internet IndiHome. Lalu di sini terdapat sebuah perangkat namanya hub ataupun switch. Ya, lalu switch ini terhubung dengan access point yang mana komputer, laptop, HP, dan segala macamnya ini bisa mendapatkan sinyal ataupun bisa mengakses sebuah koneksi internet berdasarkan sinyal yang dikirimkan oleh access point. Nah, ini contoh sederhana ketika kalian menggunakan ataupun bekerja dengan jaringan komputer. Artinya terdapat sebuah akses internet, lalu di sini dihubungkan dengan hub ataupun switch nanti ya, ataupun router bahkan, yang mana tadi dihubungkan dengan access point. Nah, di access point ini dia menyebarkan sebuah gelombang radio, sinyal, frekuensi begitu, yang mana masing-masing perangkat ini jika terhubung dengan jaringan tersebut maka dia bisa terkoneksi dengan internet seperti itu. Ini untuk gambaran sederhananya ketika teman-teman memahami sebuah jaringan komputer seperti itu. Jadi ada beberapa perangkat yang terhubung untuk terkoneksi dengan internet. Meskipun nanti untuk kedepannya kalau teman-teman bicara masalah jaringan bukan hanya terkoneksi dengan internet saja, ya. Artinya seperti ini. Misal nih, Daud misal sama Widi misal nanti kedepannya ketika berada di petik misal ataupun nanti ketika di luar, ketika Daud dan Widi ingin bertukar data, ingin bertukar file, ingin bertukar dokumen misal. Lalu untuk Daud dan Widi tidak terhubung dengan internet. Artinya komputer Daud dan komputer Widi tidak terhubung dengan internet. Artinya agar komputer Widi dan komputer Daud bisa terhubung ataupun terkoneksi harus membutuhkan sebuah media transmisi ataupun media penghubung. Dalam hal ini kabel, ya, kabel jaringan, kabel UTP semacam itu. Jadi simpelnya tinggal dihubungkan saja antara komputer Widi dengan komputer Daud yang masing-masing terhubung dengan kabel UTP seperti itu. Lalu di antara komputer Widi dan komputer Daud ada yang bertindak sebagai komputer server dan ada yang bertindak sebagai klien. Contoh, Widi yang ingin meminta data dari PC Daud. Artinya sekarang PC Daud sebagai server nih. Maka nanti di PC Daud diset untuk IP-nya sebagai IP server. Lalu untuk PC Widi karena tadi terhubung dengan PC Daud, maka Widi harus mendapatkan IP ataupun alamat IP address dari PC Daud karena sekarang Widi bertindak sebagai klien. Jadi seperti itu. Jadi Widi bisa mengakses ataupun mengambil data dari PC Daud secara langsung karena tadi sudah terhubung dengan PC Daud melalui media transmisi, dalam hal ini kabel UTP. Seperti itu. Jadi dari salah satu dari kalian harus ada yang di set yang mana nih, yang bagian servernya, yang mana bagian pelayannya, yang mana bagian teman-teman yang mendapatkan sebuah layanannya. Dalam hal ini adalah server dan klien. Kurang lebih gambarnya sederhana seperti itu. Oke, lalu untuk tujuan jaringan komputer ini ya, contoh nih ketika kalian misal nanti bekerja di sebuah perkantoran ataupun di sebuah PT, ini manfaatnya cukup besar ya, atau tujuannya cukup banyak. Di antara di sini teman-teman bisa melakukan berbagi sumber daya printer dan scanner.
Contoh, di dalam sebuah perusahaan ataupun di dalam sebuah PT nanti ke depannya, atau di sebuah kantor gitu. Oke, teman-teman sudah membuat sebuah jaringan komputer yang masing-masing komputer sudah terhubung begitu. Lalu memungkinkan untuk kalian saling berbagi sumber daya, dalam hal ini printer dan scanner. Artinya nanti bisa di-set untuk printernya itu printer server, jadi seluruh komputer bisa mencetak ataupun mengprint tanpa harus datang ke printernya langsung, karena sudah terhubung dengan sebuah jaringan seperti itu. Nanti silahkan di-set aja untuk printernya jadi printer server seperti itu. Lalu bisa memungkinkan untuk kita komunikasi email ataupun sosmed. Ini adalah salah satu tujuan dari jaringan komputer. Lalu yang ketiga adalah akses informasi, yang web browsing ya, atau yang sering kalian lakukan di rumah ataupun ketika mengerjakan tugas. Nah, itu salah satu tujuan dari jaringan komputer. Seperti itu. Ini hanya bagian kecil saja dari tujuan jaringan komputer, meskipun di luar sana banyak ketika teman-teman nanti berbicara tentang jaringan ataupun tujuan jaringan komputer. Lalu untuk manfaat jaringan komputer ini sendiri coba saya bagi sebagai dua kelompok. Hal ini yang pertama, manfaat jaringan komputer dari sisi perusahaan ataupun organisasi. Ya, yang mana untuk perusahaan dan organisasi ini memungkinkan untuk resource sharing. Artinya seperti yang tadi, contoh di perusahaan kalian ataupun di organisasi kalian ternyata gedungnya tinggi seperti itu ya, gedungnya tinggi, lalu kalian ingin mencetak ataupun memprint, yang mana printer itu sekarang letaknya di lantai nomor 2, sedangkan kalian bertepatan ataupun menempati gedung lantai 3. Itu apakah kalian harus datang turun lantai hingga ke lantai 2 baru bisa print? Itu tidak. Ini salah satu manfaat dari jaringan komputer. Artinya kalian bisa membagi resource sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini teman-teman bisa membagi apa tadi, printer ya, scanner segala macamnya, karena sudah terhubung dengan jaringan komputer seperti itu. Lalu bisa memungkinkan untuk reliabilitas tinggi untuk backup data, lalu stabilitas tinggi untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur. Itu. Ini untuk manfaat bagian perusahaan ataupun organisasi. Lalu selanjutnya yang dapat kita ambil manfaat dari jaringan komputer dari sisi individu ataupun umum, yang mana jaringan komputer ini memiliki manfaat. Yang pertama, akses informasi yang berada di tempat jauh ya. Contoh di sini manfaat jaringan komputer yang sudah kalian praktekkan ya. Rahmat yang ada di Riau, Widi yang ada di Bangka, Daud dan yang ada di Bogor. Kalian di sini sudah memanfaatkan jaringan komputer, yang mana kalian sekarang sudah bisa mengakses informasi meskipun kalian berada di tempat yang jauh. Artinya Riau, Bangka dan Bogor seperti itu. Jadi kalian bisa mengakses informasi, yang mana kalian bisa mengikuti perkuliahan ini, bisa browsing ke internet segala macam tanpa terbatas jarak. Jadi seperti itu. Itu untuk akses informasi. Lalu bisa teman-teman bisa melakukan komunikasi, dan salah satunya shopping ya. Sekarang sudah banyak marketplace di luar sana, contoh ada Bukalapak, Lazada dan segala macam. Ini memungkinkan teman-teman sekalian belanja tanpa keluar dari rumah, tanpa berdesak-desakan, tanpa mengantri lebih jauh ataupun mengantri lebih lama. Kalian cukup buka HP, kalian buka situsnya, yang mana kalian sudah terhubung dengan internet. Kalian bisa tinggal pilih saja ataupun mencari barang-barang yang kalian inginkan ya. Lalu kalian bisa pesan, dan kalian tinggal duduk saja di rumah dan tunggu beberapa hari barang itu akan sampai. Nah, itu salah satu manfaat dari jaringan komputer seperti itu. Ini manfaat untuk di bagian ataupun di sisi umum ataupun individu. Ini salah satunya tadi, dan manfaat jaringan komputer ini yang di bagian perusahaan masih sama. Oke, kan di sini ada beberapa dari kalian yang alumni TKJ nih dari SMK-nya, pasti sudah tidak asing lagi dengan beberapa istilah ini. Ya, coba saya sebutkan. Yang pertama, tipe-tipe jaringan komputer dibagi ada beberapa kategori ya. Yang pertama, jaringan komputer berdasarkan jangkauan. Ya, ada LAN, ada MAN, dan ada WAN. Oke, ada yang sudah tidak familiar lagi mungkin ya dengan kalimat LAN, MAN, dan WAN.
Oke, untuk LAN ini sendiri deh, ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? Local area network. Oke, Local area network. oke bener ya, local area network. Lalu yang untuk MAN, Metropolitan area network. metropolitan area network. Oke, lalu untuk WAN, Wide area network. Wide. WAN apa word nih? Wide area network. Bener WAN ya, bukan word ya? Iya. Oke, bener ya. Jadi LAN adalah local area network, MAN adalah metropolitan area network, dan WAN adalah wide area network. Ini tipe jaringan berdasarkan jangkauannya. Lalu untuk tipe jaringan berdasarkan pengaksesan data, ya ini terbagi menjadi dua, peer to peer dan client server. Ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Lalu nanti akan kita bahas juga terkait internet, intranet, dan extranet seperti itu. Ini mungkin untuk kalian yang sudah belajar SMK sudah tidak asing lagi dengan kalimat-kalimat seperti ini ya. Oke, tadi sudah disebutkan bahwasanya jaringan komputer berdasarkan jangkauan ada 3 ya. Local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Ini cangkupannya berbeda berdasarkan kebutuhannya. Akan kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama local area network ataupun LAN. Yang mana jaringan komputer ini ya dapat mencakup wilayah kecil ya, ataupun beberapa gedung saja. Lalu biasanya diterapkan di kampus, di kantor, dan di sekolah seperti itu. Oke, contoh kalau kalian yang dipetik nih yang menggunakan jaringan LAN ya seperti itu. Ini biasanya digunakan di kampus, kantor, dan sekolah. Kurang lebih arsitekturnya seperti ini. Jadi di dalam ataupun di suatu gedung seperti itu ya. Di sini misal terdapat beberapa PC, misal di sini ada 4 PC, lalu di sini terdapat sebuah switch ataupun hub nanti ya. Lalu di sini ada PC server, lalu di sini ada printer. Itu. Jadi masing-masing komponen PC ini terhubung ke dalam server. Nah, ini cangkupannya tidak luas karena dia lokal. Jadi cangkupannya cukup kecil ya, hanya terbatas gedung saja. Jadi bisa diterapkan di kampus, kantor, dan sekolah. Seperti itu. Ini untuk local area network. Lalu nanti ke depannya akan kita bahas kira-kira perangkat-perangkat apa saja yang bisa kita gunakan ketika kita ingin membuat ataupun mengimplementasikan sebuah jaringan komputer seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman harus pahami dulu ketika local area network berarti dia cakupan cukup kecil dan biasa digunakan untuk kampus, kantor, dan sekolah. Sederhananya seperti itu. Lalu yang kedua ada MAN, metropolitan area network. Ya, ini cakupannya lebih luas. Kalau LAN tadi dia terbatas dengan gedung, beberapa gedung. Kalau MAN dia adalah gabungan dari beberapa LAN atau local area network seperti itu. Lalu untuk MAN ini sendiri mempunyai jangkauan antara 10 sampai 50 km. Ya, ini biasanya digunakan pada jaringan perusahaan yang memiliki cabang di berbagai kota. Contoh, kalian memiliki perusahaan sembako taruhlah. Yang mana perusahaan sembako ini kalian mempunyai beberapa cabang atau mempunyai beberapa toko yang tersebar di beberapa titik. Ya, artinya ketika kalian mempunyai pasokan barang yang akan terhubung di dalam sebuah sistem yang terdapat di sebuah cabang tadi, itu secara otomatis datanya akan terupdate karena sudah terhubung dengan jaringan MAN. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu penerapan jaringan MAN. Contoh karena tadi ada kantor pusatnya, lalu terdapat sebuah kantor cabangnya. Itu. Ini adalah salah satu implementasi ketika kalian menggunakan jaringan MAN, metropolitan area network, yang mana MAN ini adalah sebuah gabungan dari beberapa LAN yang terhubung seperti itu. Ini untuk metropolitan area network. Lalu yang terakhir tadi apa? WAN ya, wide area network. Ini gabungan dari beberapa MAN yang mempunyai jangkauan cukup luas ya, beberapa negara bahkan benua. Ini salah nih, bukan London ya, harusnya London. Ini contoh saja ya. Jadi dari London, Amerika, internet. Jadi contoh penerapan nyatanya ketika teman-teman menggunakan wide area network ya internet. Gitu. Jadi memungkinkan kita untuk terhubung
dari beberapa negara ataupun bahkan benua tanpa terkendala pun terbatas oleh tempat seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan dulu terkait tadi jaringan LAN, MAN, dan WAN. Oke, jika tidak ada, tadi kan sudah dibahas ya terkait tipe-tipe jaringan komputer berdasarkan pengaksesan datanya. Oke, yang di sini yang akan saya jelaskan dulu, yang pertama adalah jaringan peer-to-peer. Ya, contoh di sini terdapat 4 buah laptop ya, ataupun 4 buah komputer yang dia saling terhubung satu sama lain. Ya, lalu untuk spesifikasi ataupun karakteristik jaringan peer-to-peer ini adalah membolehkan pemakai membagi resource dan file pada komputer mereka secara mengakses share resource pada komputer lain. Ya. Contoh kalau teman-teman nanti ketika bekerja itu tipe jaringannya ataupun tipe pengaksesan topologinya jaringan komputernya itu menggunakan peer-to-peer ya. Dari segi pengaksesan datanya peer-to-peer. Artinya contoh di sini kita mempunyai 4 buah laptop ataupun 4 buah komputer yang saling terhubung. Yang mana ini terhubung masing-masing menggunakan media transmisi ya. Contohnya saja menggunakan kabel lah seperti itu. Jadi untuk keempat PC ini dia sekarang bisa bertindak sebagai klien, bisa bertindak sebagai server, tergantung bagaimana cara dia komunikasinya. Contoh, di sini misal kita gunakan ini adalah PC yang pertama, ini adalah PC yang satu, lalu ini ada PC yang kedua. Jadi ketika jaringan komputer A ingin berkomunikasi dengan komputer B, yang mana komputer B ingin meminta data dari komputer A, karena dia sudah bisa terhubung, dia sudah saling terhubung, maka memungkinkan antara komputer A dengan komputer B untuk saling bertukar data. Maka dari itu harus ditentukan yang mana klien, yang mana server. Seperti itu. Contoh tadi yang sudah saya simulasikan, misal di sini adalah komputer Daud, di sini adalah komputer Widi misalnya. Lalu ketika Widi ingin meminta data oleh Daud, karena tadi sudah terhubung masing-masing dengan kabel, ya tinggal di set saja. Widi mendapatkan IP dari Daud dan Daud sekarang bertindak sebagai PC server atau laptop server, yang mana Daud sekarang menyediakan resource ataupun sumber yang akan digunakan oleh Widi. Contoh, Widi ingin meminta dokumentasi pertemuan mata kuliah dasar komputer di pertemuan keempat, yang mana filenya ada di Daud. Ya, sekarang Widi harus mendapatkan IP dari PC Daud. Setelah mendapatkan IP baru bisa terhubung, lalu bisa menggunakan ataupun mengambil resource yang sudah ada di komputer Daud seperti itu. Begitupun nanti ketika Widi mempunyai sebuah file, contohnya sederhana seperti itu ya. Contoh nanti Widi mempunyai sebuah file dan mana Daud ingin meminta file dari Widi. Berarti sekarang yang jadi server siapa? Widi. Lalu yang ingin jadi klien Daud. Maka Daud harus mendapatkan IP dari Widi sehingga Daud bisa mengakses resource ataupun sumber-sumber daya yang ada di komputer Widi. Jadi Daud bisa mendapatkan dokumen, file ataupun data-data yang ada di komputer Widi seperti itu. Ini gambaran sederhananya ketika kalian mendapatkan sebuah jaringan komputer yang tipe pengakses datanya itu adalah peer to peer. Lalu yang kedua tadi apa? Client server ya. Seperti itu. Jaringan client server ini memiliki satu buah server yang bertindak sebagai server dan komputer lainnya dia bertindak sebagai klien. Ya. Contoh kalau yang peer to peer tadi ini memungkinkan semua komputer ataupun semua laptop dia bisa bertindak sebagai klien dan dia juga bisa bertindak sebagai server. Itu kalau tipe jaringan peer to peer. Tapi kalau jaringan klien server ya, dia lebih spesifik lagi, terdapat satu buah komputer server yang dia bertugas sebagai penyedia layanan ya. Sedangkan komputer yang lain dia bertindak sebagai memanfaatkan layanan dari server. Jadi cukup satu server saja dan yang lain adalah klien seperti itu ya.
Ini untuk perbedaan jaringan antara peer-to-peer dan jaringan server. Oke, lalu ada pembahasan tentang internet, intranet dan extranet. Ini gambar sederhananya ataupun perbandingan sederhananya ketika teman-teman bicara tentang internet, intranet dan extranet. Kalau untuk internet ini sendiri adalah sebuah jaringan yang terhubung secara global ya. Lalu intranet ini adalah sebuah jaringan privat dalam suatu organisasi. Artinya tidak sembarangan orang yang bisa mengakses jaringan ini, karena dia biasanya dibatasi ya, cukup anggota organisasi ataupun karyawan dari sebuah PT ataupun kantor yang bisa mengakses jaringan ini. Jadi orang luar yang tidak mempunyai akses, dia tidak akan bisa mengakses jaringan ini. Dalam hal ini adalah jaringan intranet. Lalu terdapat juga sebuah jaringan extranet, yang mana jaringan privat yang mempunyai jaringan publik untuk berbagi informasi. Contoh sederhananya VPN seperti itu. Itu jaringan privat sebenarnya, tapi kalian mempunyai akses khusus sehingga kalian bisa masuk ke dalam sebuah jaringan tersebut. Itu. Lalu untuk jaringan internet ini sendiri, ini adalah sebuah layanan jaringan yang dapat diakses oleh siapa saja yang terhubung, seluruhnya. Jadi jika kalian terhubung dengan internet, maka kalian bisa menggunakan layanan ini seluruhnya, seperti itu. Tapi kalau intranet ini hanya bisa diakses oleh anggota organisasi. Contohnya seperti ini. Misal kalian ketika nanti bekerja di sebuah perkantoran ataupun di sebuah organisasi yang dia menerapkan sebuah sistem untuk absensi pegawai seperti itu, yang mana absensi pegawai tidak bisa dilakukan di luar kantor. Artinya ketika kalian ingin absen, berarti kalian harus hadir di kantornya. Itu adalah salah satu sebuah penerapan intranet. Jadi yang mengaksesnya hanya terbatas dan cakupannya pun hanya terbatas seperti itu. Jadi orang lain pun tidak bisa mengakses intranet tanpa dia diberikan akses. Dan biasanya ketika internet ini diterapkan di sebuah organisasi ataupun perusahaan, biasanya untuk yang diberikan aksesnya ini hanya anggota saja ataupun bagian-bagian yang terdapat di sebuah organisasi tersebut. Lalu untuk extranet, layanan jaringan dapat diakses oleh orang luar dan diberikan akses jaringan. Lalu untuk internet ya, ini tidak dimiliki oleh siapapun, artinya jaringan publik. Lalu untuk intranet ini bisa dimiliki untuk suatu organisasi. Ini untuk extranet dimiliki oleh satu organisasi atau lebih. Lalu untuk internet, untuk mengaksesnya tidak menggunakan user dan password, tapi kalau intranet dan extranet biasanya digunakan user dan password karena dia jaringan terbatas. Seperti itu. Ini untuk bagaimana teman-teman memahami perbedaan antara internet, intranet dan extranet. Tadi sudah dibahas juga terkait jaringan peer-to-peer, jaringan client server. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita bicara jaringan, bukan hanya kalian harus terhubung dengan internet ya. Contoh kalau di sini tadi 4 buah PC dia bisa saling terhubung karena ataupun berkat media transmisi. Contoh dalam hal ini adalah kabel UTP seperti itu. Jadi komputer 1 terhubung dengan komputer 2, komputer 2 dengan komputer 3, komputer 3 dengan komputer 4. Begitu sebaiknya seluruhnya terkomunikasi menggunakan media transmisi kabel UTP, yang mana memungkinkan ketika dia sudah saling terhubung bisa saling berbagi resource ataupun bisa saling berbagi data antara komputer 1, komputer 2 dan seterusnya. Seperti itu. Ini untuk tipe jaringan komputer berdasarkan pengaksesan datanya. Dalam ini adalah peer-to-peer. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Karena biasanya seperti ini teman-teman. Meskipun kalian di sini jurusannya programmer ya, jadi kalian ada kalanya harus mempunyai pemahaman terkait sistem jaringan ya. Meskipun kalian di sini memang spesifik belajar programming, karena ada kalanya beberapa case atau beberapa kasus ketika orang luar sana yang belum terlalu paham ataupun belum terlalu bijak dalam dari segi pemahaman IT, ada kalanya
oh Daud ini udah belajar komputer nih, berarti Daud udah bisa instalasi jaringan, Daud berarti udah bisa desain, berarti Daud sekarang udah bisa benerin laptop, berarti Daud sekarang udah bisa servis AC misal. Jadi orang luar di sana seringkali menempatkan seorang yang sudah belajar komputer itu seluruhnya bisa. Bahkan mungkin nanti deh, pasti nanti kalian akan mengalaminya. Saya pernah ketika waktu itu pulang kampung ya, saya pulang kampung ke Lampung, jadi pas pulang saya langsung ditodong oleh teman saya, kamu bisa hack Facebook nggak, kamu bisa hack WhatsApp nggak? Saya sedikit ketawa, memang kita belajarnya apa gitu kan. Ya itulah ada persepsi orang-orang luar ketika kalian sudah berbagai belajar sebuah ilmu komputer. Artinya persepsi orang luar sana itu melihat kalian yang sudah belajar ilmu komputer, ya kalian serba bisa ya. Bahkan ada kalian seorang programmer suruh benerin laptop, ada kalian seorang programmer malah disuruh benerin AC taruh gitu. Ya itulah hal-hal yang mungkin nanti akan kalian temui deh, hal seperti itu. Ya nanti kalau kalian menemukan sebuah hal seperti itu, ya harap bersabar ya. Ya itu mungkin pemahaman yang kurang dari orang tersebut ya. Jadi karena harusnya ketika kalian di sini spesifik belajar programming, ya berarti sampai kalian ya ngoding gitu kan, membuat sebuah sistem aplikasi, database administrator yang berkaitan dengan dunia programming ya, bukan berkaitan dengan hal-hal teknis. Contoh, Rahmat, ini teman saya komputer rusak, tolong dong Mat ini dibetulin. Oh saya nggak bisa, saya kan belajarnya programming, saya kan ngoding pakai Visual Studio Code. Lah kan kamu kan belajar ilmu komputer, harusnya bisa. Nah seperti itu. Jadi ada kalanya persepsi orang-orang luar sana tuh ada yang memiliki persepsi seperti itu. Jadi nanti kalian kalau setelah keluar, ketika ditodong, Mat bikinin desain banner dong Mat, ya Rahmat harus bisa. Mat benerin laptop dong Mat. Oh saya bisa. Dibetulin, bukannya bener tambah error ya Mat. Ya itulah pengalaman ya. Tapi kalian minimal harus mempunyai pemahaman meskipun tidak menyeluruhnya ya. Karena nanti saya sarankan ketika kalian belajar sebuah teknologi ataupun ilmu seperti itu, saya sarankan kalian bisa fokus ya. Contoh, kalian nanti ketika belajar programming, kan dunia programming banyak tuh ya skupnya ya. Ada web, lalu ada Java, lalu ada Android segala macamnya. Nah, jadi saya sarankan kalian fokus di satu teknologi ya, meskipun nanti teman-teman pahami di petik itu kan ada banyak, ada Java, ada web segala macam. Nah, itu nanti kita malah bahas programming ya. Oke, kita balik lagi di sini. Jaringan komputer. Oke, untuk programming kita bahas nantilah. Oke, berarti tidak ada lagi. Oke, silakan. Kan ini kan jaringan peer-to-peer ya Pak. Nah kalau jaringan peer-to-peer itu berarti harus, misal transmisinya pakai kabel, harus lebih dari satu kabel dong? Iya. Contoh di sini ada beberapa kabel. Contoh kalau ada 4 kabel ya, sini kabel 1, kabel 2, kabel 3, kabel 4 gitu. Iya. Ini salah satu kelemahan jaringan. Berarti kalau kurang portnya nggak bisa ya? Gimana? Kalau misalkan port SJ45 nya tuh cuma 1 dan harus connect ke 3, berarti nggak bisa dong? Kalian kan bisa menambahkan ini kayak semacam switch seperti itu kan, tambahkan, nanti tinggal di set IP nya saja seperti itu. Jadi menambahkan tambahan port tambahan. Makasih Pak. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Komponen jaringan komputer. Ini ada beberapa komponen pembangun jaringan komputer. Yang pertama ada end device ya, ataupun perangkat akhir. Kemudian end device ini digunakan untuk mengirim ataupun menerima data. Contohnya end device ini ya komputer itu sendiri ya, komputer, laptop ataupun HP
yang mana perangkat-perangkat tersebut bisa kita gunakan untuk mengirim ataupun menerima data. Simpelnya saja, untuk end device ini dia bisa mengirim ataupun menerima data. Jadi contoh kalau kita bisa menggunakan handphone misal ataupun komputer, kita bisa mengirimkan email dan kita bisa menerima email. Nah, itu adalah salah satu perangkat end device yang mana dia memungkinkan untuk mengirim ataupun menerima data. Nah, itu contoh sederhananya itu dalam penggunaan email. Kalian bisa mengirim ataupun bisa menerima email. Lalu ada perangkat yang dinamakan dengan intermediary device ataupun perangkat penghubung. Ya, ini biasanya berfungsi untuk menghubungkan antara end device. Contoh dalam hal ini nanti kita bahas router, switch, ya, ataupun hub, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi termasuk ke dalam perangkat intermediary device, perangkat terhubung yang mana perangkat ini menghubungkan antara end device. Seperti itu. Lalu ada network media. Ini adalah sebuah media transmisi yang kita gunakan sebagai penghubung antara intermediary device. Contoh bisa kita gunakan kabel UTP ataupun dari wireless ataupun fiber optik, seperti itu. Oke, ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya terkait penjelasan komputer server dan komputer klien. Ya, dan coba saya ulangi dulu. Ini kalian harus memiliki pemahaman dulu terkait komputer server dan komputer klien nanti, karena kedepannya kalian pasti akan akan menemukan kalimat server klien. Jadi kalian harus paham dulu apa itu server dan apa itu klien. Untuk di sini komputer server adalah komputer yang berfungsi sebagai pelayan komunikasi data serta mengatur lalu lintas data antar komputer yang sudah terhubung di dalam suatu jaringan. Ini adalah yang dimaksud dengan komputer server. Dia sebagai pelayan ataupun penyedia layanan dari suatu jaringan komputer. Selanjutnya untuk komputer klien, ini adalah sebuah komputer yang dia menerima layanan dari komputer server. Ini bisa digunakan oleh user secara langsung di dalam suatu jaringan. Itu. Jadi sederhananya, kalau komputer server dia adalah penyedia ataupun sebagai pelayan yang menyediakan layanan, lalu untuk komputer klien dia yang menerima layanan dari komputer server. Gitu. Nah, biasanya kalau ketika bicara untuk penghubungnya, ya bisa menggunakan kartu jaringan. Kalau teman-teman menggunakan PC, ya, contoh di sini menggunakan Ethernet card yang bisa memungkinkan kalian saling terhubung antara komputer satu dengan komputer lain menggunakan kabel UTP tadi ya. Nanti tinggal di crimping ya dengan RJ45, lalu kalian bisa gunakan ataupun bisa berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer lain menggunakan, kalau di PC ataupun komputer menggunakan Ethernet card, seperti itu. Ataupun kalian bisa menggunakan nirkabel, jaringan nirkabel ataupun wifi semacam ini. Tapi untuk yang tipe seperti ini saya rasa sudah jarang sekali digunakan ya, karena sekarang sudah zamannya USB ya, USB wireless lalu ataupun dongle yang kecil seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk yang perangkat-perangkat ini mungkin sudah jarang sekali digunakan itu tuh, karena sekarang sudah mulai beralih penggunaan Ethernet card itu menggunakan USB wireless ataupun dongle. Itu karena dia perangkatnya lebih kecil dan lebih simpel seperti itu, meskipun tidak mengurangi kapasitas ataupun fungsi dari internet card tersebut. Nah, ini dalam komponen jaringan komputer ini juga terkenal dengan sebuah perangkat yang namanya router. Ya, yang mana perangkat ini adalah sebuah perangkat komputer yang dia bekerja di OSI layer 3. Nah, ini nanti kalau ada kesempatan akan kita bahas tentang OSI layer ya. Yang mana untuk router ini bekerja di bagian OSI layer 3, tepatnya di network layer. Kan OSI layer banyak tuh, ada application layer, network layer, physical layer, segala macam. Oke. Dan untuk layer ini dikenal dengan pengelamatan jaringan menggunakan IP address. Ya, sehingga router berperan sebagai penghubung ataupun penerus paket data antara dua segmen ataupun jaringan lebih. Jadi misal nih kalian terhubung dengan
dua komputer dan ternyata komputer tersebut mempunyai segmen yang berbeda. Nah, kalian tidak bisa langsung terhubung karena segmennya berbeda, maka kalian harus menggunakan router sebagai perangkat tambahan sehingga kalian bisa berkomunikasi dengan komputer yang mempunyai segmen yang berbeda. Itu kalau kasusnya segmennya berbeda. Tapi kalau segmennya sama, maka kalian tidak bisa tidak perlu menggunakan router, cukup dengan switch saja kalian sudah bisa berkomunikasi. Contoh implementasinya seperti ini. Ya. Misal di sini saya mempunyai dua buah PC ataupun dua buah komputer. Komputer 1 dengan komputer 2. Ya. Yang mana saya mempunyai komputer 1 di sini mempunyai alamat IP 192.168.4.23. Lalu saya sekarang ingin mengirimkan sebuah pesan ataupun data ke dalam ataupun kepada komputer yang kedua, yang mana komputer kedua ini memiliki IP 192.168.5.24. Coba kalau teman-teman perhatikan, antara kedua komputer ini mempunyai segmen yang berbeda. Yang maksud segmen adalah di sini. Oke ya. Kedua komputer ini mempunyai sebuah alamat IP yang kelasnya adalah kelas C, ya. Itu nanti akan kita bahas mungkin di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas terkait sebuah implementasi IP address, tapi di sini yang perlu kalian pahami di sini adalah sebuah studi kasus implementasi ketika komputer 1 dan komputer 2 mempunyai sebuah alamat IP kelas C. Contoh di sini komputer 1 mempunyai segmen 4. Lalu komputer 2 mempunyai segmen 5. Jika kalian ingin berkomunikasi antara dua buah komputer dengan segmen yang berbeda, maka kalian harus menggunakan router sebagai tambahan medianya. Jadi ketika misalnya dari komputer 1 ke komputer 2 ingin berkomunikasi, di sini saya coba gambarkan amplop sebagai pesan ataupun datanya. Jadi kalau saya kirimkan di sini, maka pesan akan terhubung ataupun terkirim kepada komputer 2 meskipun dia beda segmen ataupun beda network. Itu karena ketika komputer 1 dan komputer 2 berbeda segmen, kalian tidak bisa langsung berkomunikasi secara asal main colok kabel di sini hubungkan dengan kabel 1 dengan kabel 2, itu tidak bisa karena beda segmen. Nah, maka kalian harus butuhkan sebuah router ketika ingin menghubungkan ataupun berkomunikasi antara komputer 1 dengan komputer 2 yang dia berbeda segmen. Nah, ini ya. Untuk logo untuk lingkaran hijau seperti ini artinya pesan terkirim ya, seperti itu. Ini simulasinya seperti itu. Nanti kedepannya lebih mudah lagi ketika kalian sudah menginstal paket tracer. Nah, itu nanti akan saya jadikan tugas untuk kalian semua menginstal paket tracer agar kita bisa simulasi bagaimana membangun sebuah jaringan sederhana menggunakan paket tracer. Oke. Ini ketika kalian berbeda segmen, maka kalian memerlukan router untuk mengirim sebuah data ataupun pesan pada komputer 1 dan komputer 2, yang mana komputer 1 dan komputer 2 adalah komputer yang berbeda segmen. Di sini segmen 4 dan di sini segmen 5. Oke, untuk lebih jelasnya pembahasan IP ini nanti akan kita bahas di pembahasan IP ya, bagaimana subnetting, bagaimana kelas A, kelas B, kelas C dari segi pembahasan IP address itu nanti akan kita bahas. Nah, contoh yang salahnya seperti ini. Misalnya kita ingin menggunakan di sini sama IP-nya 192.168.4.23. Lalu di sini masih sama IP-nya 5.24. Karena di sini dia berbeda segmen, ketika kita langsung terhubung seperti ini, maka paket data ataupun pesan tidak akan bisa terhubung karena dia beda segmen. Seperti itu. Ini tuh ketika kalian mempunyai sebuah alamat IP yang mana kelasnya adalah kelas C. Oke, lalu bagaimana caranya kita mengidentifikasi ataupun mengetahui si perangkat kita itu mempunyai IP berapa? Oke, contoh untuk kalian yang dipetik ini pasti alamat IP-nya kelas C. Coba kalian bisa cek di terminal gitu. Kalau untuk kalian yang menggunakan jaringan tethering ataupun WiFi,
Itu biasanya kelasnya bisa jadi kelas B atau kelas A seperti itu. Oke, kalau sekarang di sini ya, kalau kalian yang dipetik silakan dicoba mungkin untuk mengetahui IP address apa, alamat IP berapa yang berada di komputer kalian sekarang, karena kalian sudah terhubung dengan sebuah jaringan komputer menggunakan perintah if config enter. Oke. Di sini berarti saya sekarang mempunyai sebuah alamat IP ya, seperti ini dengan netmask 255.255.255.0, lalu broadcastnya 192.168.1.25. Ini lebih bahasan dalam lagi nanti kalau kita sudah bahas ataupun belajar seputar subnetting ataupun IP address. Nah, ini nanti lebih dalam lagi apa itu netmask, apa itu IP broadcast, dan apa itu IP network, seperti itu. Jadi sekarang kalian bisa tahu nih alamat IP yang berada sekarang di komputer ataupun perangkat teman-teman sekalian. Mungkin kalau dipetik coba ada satu orang yang menunjukkan IP-nya berapa coba. Fuad, coba Fuad, IP kamu berapa? 192 168 berapa? Di sini nggak ada ini Pak, alamatnya. Nggak ada. Iya, udah ditulis konflik. Berapa alamatnya? Nggak ada. Kok nggak ada? Pakai W bukan pakai F. Coba if config. Kalau kalian di Windows ingin mengeceknya di terminal bisa menggunakan seperti ini, IP config. Ya, kalau di Ubuntu menggunakan F, kalau di Windows menggunakan P, IP. Nah, ini tidak diketahui nih sintak ini, karena ini digunakan untuk di Windows. Jangki berapa jangki IP-nya? Oh ya, kalian belum install ya? Ini ya? Iya Pak, harus install dulu Netscape. Oh iya, saya kira udah diinstal. Berarti tinggal diinstal aja nanti ketika kalian ingin menggunakan sebuah sintak if config ya. Bisa apt install nettools seperti itu, ataupun sudo apt min-get install nettools. Seperti itu. Oke, ini untuk pembahasan kita di bagian router. Download dulu Pak gitu. Iya, di install dulu paketnya. Nettools. Kalau nggak salah seperti ini tulisannya ya. Teman-teman bisa lakukan sudo apt min-get install net tools, seperti ini kalau nggak salah. Net tools. Kalau kita enter, nah ini saya sudah bisa terinstall nih. Ada kalau tampil seperti ini punya saya yang paket nettools ini sudah diinstal. Teman-teman mungkin belum nih, silahkan dilakukan saja untuk mengecek IP kalian itu berapa. Melakukan menggunakan perintah if config. Nah, tahu nih. Jadi untuk IP address ini banyak kelasnya ya. Contoh ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kalau yang saya dapat di sini adalah kelas C ya, internetnya. Oke, kita balik lagi. Ini pembahasan kita di bagian router. Ya, kalau ingin berkomunikasi dengan beda segmen ya, maka harus dibutuhkan sebuah router untuk menghubungkannya. Contoh nih, kalau kalian sekarang di bagian kelas pemrograman, itu kalau nggak salah segmen kalian itu adalah segmen 4. Nah, teman kalian yang berada di kelas network ataupun di kelas jaringan itu kalau nggak salah segmennya 5. Nanti silahkan dicek deh kalau belum diubah settingannya. Kalau nggak salah kalau yang di kelas pemrograman itu mempunyai segmen IP 4, dan di kelas jaringan ataupun network itu mempunyai segmen 5. Yaitu nanti jika kalian ingin berkomunikasi antara kelas jaringan dan kelas network, kelas jaringan dan kelas programmer, maka harus dibutuhkan melalui media router seperti itu, karena kalian berbeda segmen.
Itu untuk router. Lalu perangkat yang kedua, perangkat jaringan yang kedua adalah switch. Ini bertindak di layer yang kedua. Oke. Nanti silakan kalian searching OSI layer itu apa, lalu bagian layar-layarnya itu ada berapa. Ya, nanti silakan searching. Kalau untuk switch ini dia bekerja di layer yang kedua, yang mana data link layer tepatnya. Untuk switch ini paket datanya akan dikirimkan ke port tujuan, artinya sesuai dengan port yang dituju. Ini nanti akan kita bahas ketika teman-teman memahami perbedaan antara switch dan hub, seperti itu. Ini yang akan kita bahas dulu adalah switch. Ini biasanya tidak mempunyai masalah collision ataupun benturan sinyal pada jaringan. Ya. Ini nanti akan kalian pahami ketika kita sudah bahas terkait pengertian sebuah hub. Kalau coba saya contohkan di sini, misal di sini kita mempunyai sebuah PC ya, PC 1, PC 2 dan PC 3. Yang mana ketiga buah PC ini dia terhubung kepada sebuah switch tepatnya. Jadi contoh di sini, saya ingin mengirimkan sebuah pesan ataupun data dari PC 1 ke PC yang nomor 2. Kalau kita di sini menggunakan switch, artinya pesan ataupun paket data dia dikirimkan ataupun di broadcast hanya sekali sesuai dengan tujuannya. Ya, dalam hal ini misal kita ataupun saya ingin mengirimkan pesan ataupun paket ke PC 1 dari PC 1 ke PC 2. Berarti jalur yang dituju dia cukup ke PC 1 dengan PC 2. Seperti itu. Nah, nanti akan berbeda ketika kalian berbicara ataupun membahas sebuah teknologi ataupun perangkat yang namanya hub. Oke. Nah, ini hub nih. Paket data akan di-broadcast ke semua port. Kalau switch tadi, paket data akan di-broadcast kepada port tujuannya saja. Ya, misal kalau di sini kita akan tertuju pada port nomor 1 nih, maka paket data itu akan ditujukan hanya di bagian port 1 saja. Meskipun yang lainnya aktif nih. Contoh di sini ada 8 port ya. Contoh di sini ada 8 port yang masing-masing aktif, yang masing-masing terhubung ke dalam sebuah komputer seperti itu, tapi paket data yang pertama akan kita tujukan spesifik di port nomor 1. Artinya paket data dia akan di broadcast hanya di port tujuannya saja. Ini ketika kita menggunakan sebuah perangkat namanya switch. Tapi kalau kita menggunakan sebuah hub, oke, contoh di sini ada 5 port deh. 5 port. Misal kalau kita perhatikan di sini portnya masing-masing aktif ya. Ada port 1, 2, 3 dan 4. Ini masing-masing terhubung kepada masing-masing komputer seperti itu. Kalau kita menggunakan hub, maka paket data ini akan di-broadcast ke semua port. Meskipun kita tujuannya ke nomor 1 misalnya. Misal kita tujuannya ke port 1. Tapi kalau kita menggunakan hub, maka paket data akan dikirim juga ataupun di-broadcast ke ke port nomor 2, ke port nomor 3, 4 dan 5. Nah, ini halnya ketika kalian menggunakan hub, maka mempunyai sebuah masalah di sini. Artinya ketika kita bicara menggunakan hub, maka terdapat masalah namanya collision, benturan sinyal dalam jaringan. Artinya paket data di broadcast ke seluruh port yang aktif. Contoh di sini ada 3 yang aktif deh, yang 4 dan 5 tidak aktif. Artinya paket data itu akan di broadcast ataupun akan diteruskan ke 3 port yang aktif, meskipun tujuan kita hanya di port nomor 1. Ini bisa menyebabkan benturan sinyal ataupun data ketika membroadcast di dalam sebuah jaringan menggunakan hub. Nah, contoh seperti ini. Kalau tadi switch seperti ini ya, dia hanya mengirim ataupun membroadcast pesan ataupun paket data sesuai dengan port alamatnya ataupun port alamat yang dituju. Contoh kalau di sini yang dituju PC 2 ya, maka pesan ataupun paket data dia akan terkirim hanya di PC 2 saja. PC 3 tidak dapat broadcast karena kita menggunakan switch. Tapi kalau menggunakan hub, kita di sini misal mengirimkan paket data dari PC 1. Namun yang akan kita tuju adalah PC nomor 2. Kalau kita menggunakan hub, maka PC 3 pun mendapatkan broadcast data meskipun bukan tujuannya. Artinya ketika kita mengirimkan nih
PC1 kirimkan ke hub, lalu dari hub langsung membagi atau membroadcast ke seluruh port yang aktif. Contoh di sini ada port yang aktif ada 2 ya, PC2 dan PC3. Kalau pesan kita sudah terkirim dengan hub, maka secara otomatis hub ini akan membroadcast paket tadi, pesan tadi ke port PC2 dan port PC3. Meskipun yang kita tuju adalah port PC2. Nah, ini menyebabkan collision data tadi, benturan sinyal pada dalam jaringan, karena semua port dia broadcast. Seperti itu. Ini adalah salah satu kelemahan ya dari hub itu sendiri. Maka sekarang kalau untuk hub ini sendiri sudah jarang digunakan ya, karena sekarang sudah lebih banyak orang yang berpindah melalui teknologi ataupun perangkat yang namanya switch tadi. Salah satunya adalah untuk menghindari collision data tadi, karena tadi agar tidak terdapat benturan sinyal di dalam sebuah jaringan. Ya, ini lebih gambaran spesifiknya sebenarnya kalau kita sudah menginstal paket tracer ya. Jadi kita bisa tahu nih alur pengiriman datanya seperti apa kalau kita menggunakan paket tracer. Tapi nantilah ya, mungkin di pertemuan besok, mungkin sebelum PKS ya, misalnya pertemuan 7 tuh, nanti kita akan coba praktek menggunakan paket tracer. Pada kesempatan nanti kita akan praktek bagaimana penggunaan hub, penggunaan switch, dan penggunaan router di dalam sebuah paket tracer seperti itu. Oke deh, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak? Saya Pak mau bertanya Pak. Oke, buat silakan. Itu cara mengirimkan pesan itu ke PC kedua itu dengan aplikasi atau dengan apa? Gimana? Itu cara mengirimkan pesan ke PC kedua itu apa pakai aplikasi apa tidak Pak? Oke. Apa lewat apa? Oke. Kalau tadi kita kalau Fuad masih ingat pembahasan di awal, dua komputer yang terhubung syaratnya adalah salah satunya ada sebuah media transmisi ya, dan menggunakan bahasa yang sama, dalam hal ini protokol ya, protokol apakah dia menggunakan TCP/IP ataupun menggunakan SSH. Contoh yang saya gunakan sekarang misal SSH lah ya. Contoh di sini Fuad misal ke switch lah. Oke, kita balik ke switch. Misal di sini ini PC Fuad, ini PC Hamizan, yang mana kita sudah sepakat nih ingin mengirimkan data menggunakan protokol SSH ya. Jadi harus disepakati dulu nih bahasa komunikasi, dalam hal ini protokol yang akan digunakan apa, contoh SSH. Maka di sini si Fuad sebagai pengirim dan si Hamizan sebagai penerima, ini maka harus diinstal dulu yang namanya SSH server ataupun SSH client agar bisa saling terkomunikasi. Syaratnya kita tahu dulu alamat IP yang akan kita tuju ya. Contoh tadi misal Fuad alamatnya 192.168.5.23 misal, lalu untuk yang PC Hamizan itu 192.168.5.24, dia satu segmen ya, segmen 5. Artinya Fuad harus tahu dulu nih alamat yang dituju si Hamizan IP-nya berapa. Contoh tadi 192.168.5.25 misal. Nah, misal dari PC Hamizan, PC Fuad ingin mengirimkan sebuah zip misalnya, zip. Misal Fuad ingin mengirimkan ke dalam PC Hamizan, misal di direktori home ataupun di direktori desktop. Sebenarnya untuk praktek ini kita bisa lakukan di terminal Fuad kalau kita menggunakan SSH ya. Jadi harus ada 2 komputer yang terhubung dan kita bisa tahu alamat IP-nya dari mana. Misal kita gunakan kurang lebih kalau sintaks SSH seperti ini, SSH min apa kalau nggak salah ya. Lalu misal di sini misal Hamizan, ini nama user Hamizan ya, misal IP Hamizan berapa, 192.168 berapa misal 5.56 misal ya, yang akan kita kirimkan ke mana, misal /home/Hamizan/ dokumen ataupun /download itu. Misal ini kita sertakan dokumen mana yang akan kita kirim, kita tulis di sini.
Misal kalau di sini format .zip ya ada .zip gitu. Lalu kita misal mau diletakkan di PC Hamizan yang di direktori mana, misal /home, /Hamizan, /desktop. Maka ketika si Fuad melakukan SSH seperti ini, dokumen ataupun file yang .zip tadi itu akan secara otomatis terkirimkan ke dalam PC Hamizan di dalam direktori home Hamizan desktop sesuai dengan tujuannya. Sarannya satu, Fuad harus tahu dulu alamat IP dari si Hamizan, dari alamat yang dituju, begitu. Ini sebenarnya kalau kita praktek harus ada 2 PC ya. Jadi kalau saya praktek di sini masih belum bisa karena kita terhubung dengan beda jaringan. Harusnya kita terhubung dengan satu jaringan dan masing-masing kita tahu alamat IP-nya berapa, usernya siapa. Dan nanti kalau ada kesempatan, kalau emang sudah normal, teman-teman sudah kembali ke petik, nanti akan kita coba praktekkan deh bagaimana kita salah satu komunikasi menggunakan bahasa komunikasi ya, salah satunya menggunakan SSH begitu. Jadi harus disepakati dulu menggunakan bahasa apa, bahasa komunikasinya menggunakan bahasa SSH ataupun TCP/IP ataupun apa, seperti itu. Itu Pak ya. Iya Pak. Itu Pak mau ngeliat ini apa kodenya. Oh, kalau yang ini masih salah tadi. Awas salah. Iya, masih salah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada SSH, saya juga sedikit lupa sebenarnya kalau untuk SSH sendiri, sintaks SSH. SSH min apa gitu, kalau nggak salah nanti silahkan kalian cari deh. Ya, SSH min apa, lalu yang terpenting ada file atau folder yang akan kita kirim apa, lalu kepada siapa, misal Hamizan. Ini nama user Hamizan. Lalu add IP berapa? Itu misal IP 192.168.5 titik berapa, lalu dokumennya yang akan dituju kemana, /home, /desktop. Jadi konsepnya seperti itu ya. Yang pertama kalian harus install dulu yang namanya SSH server dan SSH client. Jadi bisa kalian tahu nih yang jadi server yang bagian menerima ataupun penyedia layanan, dan siapa yang bertindak sebagai klien yang memanfaatkan sebuah layanan dari si server. Seperti itu. Nanti dia kalau kita ada kesempatan lain waktu akan kita coba praktekkan dengan SSH. Sederhananya seperti itu. Bahkan terkadang pengalaman saya ketika kita di pesantren, tapi ini jangan ditiru ya. Ini kejadian di angkatan 4 beberapa. Ketika kita sudah belajar SSH, kita sudah bisa memasukkan ataupun meremote PC teman-teman. Bisa itu melalui remote, melalui terminal ataupun remote desktop, remote GUI seperti itu. Ada kalanya kita yang iseng. Jadi dulu setelah kita, ini pengalaman di angkatan 4 ya, di angkatan 4. Jadi ketika kita diajarkan SSH seperti itu, remote desktop ataupun remote sebagai terminal seperti itu, ada dari kita yang iseng. Ketika itu kita tahu usernya siapa, passwordnya apa, dan kita masuk ke dalam sistemnya, secara otomatis kita bisa mematikan komputer tanpa diketahui oleh si tujuannya. Contoh, Daud ingin mematikan komputer si Fuad. Asalkan Daud tahu IP ataupun alamat user dan password si Fuad, maka Daud bisa mengotak-atik si PC Fuad. Ya, tapi itu sisi jeleknya ya, sisi buruknya. Tapi jangan dilakukan juga seperti itu nanti kalau teman-teman sudah berada di petik. Itu ada gambaran saja implementasi yang tidak baik. Kalau nanti ketika kalian sudah tahu nih, oh IP Fuad sekian, usernya apa, passwordnya apa, lalu ada yang iseng mengirimkan paket ataupun mengirimkan file-file yang sebenarnya tidak Fuad minta, lalu ada yang iseng kirim aja lah ke Fuad di bagian mana gitu, segala macam. Itu salah satu pemanfaatan yang kurang baik ketika teman-teman menggunakan remote desktop atau remote menggunakan SSH. Oke, nampaknya sudah jam 9.30. Untuk topologi jaringan nampaknya pertemuan depan ya akan kita bahas. Oke, untuk tugas hari ini silakan dicatat. Silakan kalian install Cisco Packet Tracer ya. Ntar ini coba saya ini. Silakan kalian install namanya Cisco Packet Tracer. Oke. Install.
Cisco paket. Oke. Nanti silahkan diinstal di PC ataupun di laptop kalian masing-masing. Nanti kalau ada kesempatan kita akan simulasi bagaimana membangun sebuah jaringan sederhana melalui Cisco Packet Tracer ya. Jadi silakan kalian install, ini tidak perlu dibuatkan laporan, cukup diinstal saja. Yang penting nanti akan saya menerima laporan bahwasanya Sukma sudah, Fuad sudah, Isa, Daud sudah, seperti itu. Ini tidak perlu dibuatkan laporan, yang penting kalian sudah bisa menginstalnya. Pak, mau nanya Pak. Mau nanya. Apa? Saya mau nanya. Oh ya, silakan. Ini untuk yang Cisco paket tracernya versi berapa ya? Oke, versinya kalau nggak salah yang 73 ya Bal ya? Kalau nggak salah yang terbaru tuh. Yang ini Bang. Oh iya Pak. Saya lupa juga kalau yang paket tracer yang terbaru versi berapa. Kalau nggak salah yang 73 deh. Cisco Udah lama nggak ini. paket tracer. Nah ya, yang 73 Bang. Iya Pak. Ubuntu. Nah ini. Kalian install yang versi 73 ya. Yang ini nih. Dan ntar yang versi 7.3. Nah ini. Bisnya Yang 7.3. Windows sama kan Pak? Kalau fitur-fiturnya Windows sama Ubuntu sama kan? Sama. Kan softwarenya sama. Oh, kamu menggunakan Windows ya? Iya Pak. Oh iya, kamu Ubuntu belum ada ya? Nggak tahu ini aplikasi di PLN tiba-tiba Windows aja. Oh. Oke. Tapi kalau kamu install Ubuntu sendiri bisa nggak? Pakai dual operation ya Pak? Iya, jadi di install dual boot gitu. Bisa sih, tapi ngeri-ngeri kalau ngoprek kayak gini. Tapi kalau ragu jangan Bang, nanti malah Iya Pak. error. Tapi nggak apa-apa. Selagi kamu masih bisa mengikuti pelajaran menggunakan Windows nggak apa-apa sih. Jadi itu tugasnya ya. Kalian install di PC kalian masing-masing Cisco Packet Tracer versinya 7.3. Silakan nanti pokoknya saya tinggal terima laporan di grup. Kalian buatkan list aja nanti siapa yang sudah menginstal Cisco Packet Tracer versi 7.3. Nanti pekan depan insya Allah akan kita praktekkan. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi? Jadi Pak, yang di Windows install juga atau enggak? Gimana Salsabil? Jadi yang pakai Windows install Cisco Tracer-nya atau enggak usah? Iya, kalau di Windows diinstal juga pakai tracernya. Oh, Ada juga dong. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, mari sama-sama kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.